Bikin bangga dan kagum karena sudah lama penduduk Indonesia merindukan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Pak Erick Thohir dengan mental dahsyatnya beserta Coach STY dengan disiplin dan mental baja mengguncang dengan prestasi kilat pasti banyak cobaan dan cibiran. Erick Thohir sebut banyak pihak iri dengan prestasi melesat timnas Indonesia. Apa yang menyebabkan kejutan ini? Erick Thohir mengungkapkan bahwa kesuksesan timnas Indonesia yang melonjak pesat dalam waktu singkat membuat banyak pihak iri. Apa yang membuat prestasi ini begitu mencuri perhatian? Sungguh brilian. Kemenangan epik timnas Indonesia atas Arab Saudi Shin Tae-yong ungkap bocoran instruksi rahasia yang membuat tim bisa menang. Bagaimana Shin Tae-yong mengatur strategi untuk mengalahkan Arab Saudi. Temukan instruksi jitu yang membuat Indonesia keluar sebagai pemenang. Timnas Indonesia disebut raksasa yang bangkit dari tidur, menjadi calon kuat juara ASEAN Cup 2024. Setelah sekian lama tidur, timnas Indonesia akhirnya bangkit. Apa yang membuat mereka kini dianggap sebagai calon kuat juara ASEAN Cup 2024? Sepenggal kisah pemain berbakat yang pernah dipantau Shin Tae-yong langsung, bek Persebaya ini berambisi wujudkan mimpi masuk timnas Indonesia. Setelah mendapat perhatian langsung dari Shin Tae-yong, bek Persebaya ini kini semakin bersemangat untuk merealisasikan impian besar masuk timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu bertekad? Media Korea Selatan fokuskan perhatian pada Shin Tae-yong jelang ASEAN Cup 2024. Apa yang membuatnya begitu diperhatikan? Mengapa media Korea Selatan begitu tertarik dengan Shin Tae-yong? Temukan alasan di balik perhatian besar yang diberikan pada pelatih timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024. Kim Sang-sik ungkap kekurangan pemain Vietnam yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang menjadi kelemahan utama Vietnam yang bisa dimanfaatkan Indonesia? Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, akhirnya buka suara. Shin Tae-yong bangga timnas Indonesia kini punya percaya diri tinggi lawan tim kuat dunia. Timnas Indonesia kini semakin percaya diri bahkan melawan tim besar. Apa yang menurut Shin Tae-yong membuat perubahan ini terjadi? Mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil beberapa pemain timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Kenapa Shin Tae-yong tiba-tiba mengubah komposisi tim? Temukan alasan yang tak terduga yang mempengaruhi keputusan besar ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin bangga dan kagum karena sudah lama penduduk Indonesia merindukan prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Pak Erick Thohir dengan mental dahsyatnya beserta Coach STY dengan disiplin dan mental baja mengguncang dengan prestasi kilat pasti banyak cobaan dan cibiran. Erick Thohir sebut banyak pihak iri dengan prestasi melesat timnas Indonesia. Apa yang menyebabkan kejutan ini? Erick Thohir mengungkapkan bahwa kesuksesan timnas Indonesia yang melonjak pesat dalam waktu singkat membuat banyak pihak iri. Apa yang membuat prestasi ini begitu mencuri perhatian? Erick Thohir bangga atas keberhasilan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI. Erick Thohir baru-baru ini membagikan kebanggaannya atas pencapaian timnas Indonesia yang di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong.
Dalam wawancara dengan media Korea Selatan Goalpost Asia, Erik menegaskan bahwa keberhasilan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang benar untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Namun saat ditanya mengenai keberhasilan timnas Indonesia, Erik mengungkapkan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Terlalu cepat peningkatan prestasi timnas Indonesia karena talentanya lagi bagus. Coach Shin juga punya keseriusan. Kita PSSI juga sedang bertransformasi. Hasilnya juga terlalu cepat, ujar Erik Thohir dalam wawancaranya yang dikutip dari kanal YouTube Goalpost Asia. Kamis 28/11/2024. Erik juga menyadari bahwa kesuksesan timnas Indonesia ini tidak hanya mendapat perhatian positif di dalam negeri, tetapi juga membuat negara-negara tetangga iri. Salah satu pencapaian penting adalah saat timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan menembus 4 besar Piala Asia U23. Lebih lanjut, prestasi gemilang juga diraih oleh timnas Indonesia U-Strip 17 dan U-Strip 20 yang sukses melaju ke Piala Asia. Ini juga banyak membuat iri tak hanya beberapa negara di luar, karena supporter mereka membandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia, tambah Erik. Tak hanya negara luar yang merasa iri, Erik juga mengakui bahwa ada individu di dalam negeri yang tidak suka dengan pencapaian tersebut. Ada juga beberapa individu di Indonesia juga tidak suka kesuksesan ini, kata Erik. Meski mendapat tekanan, Erik tetap optimis bahwa Shin Tae-yong akan terus memacu timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti, justru saya bersama Coach Shin dan saya yakin Coach Shin lebih semangat lagi mempercepat prestasi-prestasi yang lain, tuturnya. Erik juga menceritakan betapa sejak pertama kali bertemu Shin Tae-yong, mereka merasa memiliki klik yang kuat, terutama karena nama pelatih asal Korea Selatan ini mirip dengan nama Erik sendiri, yaitu Rich. Coach Shin pernah cerita, mungkin Tuhan menyatukan kita untuk membangkitkan sepak bola Indonesia dari tidur, ungkap Erik Thohir. Dengan semangat yang terus menggebu, Erik Thohir dan Shin Tae-yong bertekad membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di ajang internasional. Sungguh brilian. Kemenangan epik timnas Indonesia atas Arab Saudi. Shin Tae-yong ungkap bocoran instruksi rahasia yang membuat tim bisa menang. Bagaimana Shin Tae-yong mengatur strategi untuk mengalahkan Arab Saudi. Temukan instruksi jitu yang membuat Indonesia keluar sebagai pemenang. Timnas Indonesia raih kemenangan perdana. Jaga peluang di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mencatatkan kemenangan perdana yang sangat penting dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0. Marcelino Ferdinand menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol, memberikan 3 poin yang sangat krusial bagi Garuda untuk tetap bersaing di papan klasemen. Saat ini posisi 3 hingga 6 di grup C sangat sengit, dengan Australia di posisi kedua mengumpulkan 7 poin, sementara Jepang masih kokoh di puncak dengan 16 poin. Indonesia kini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa dia telah memberikan pesan penting kepada seluruh pemain untuk menjalankan instruksi dengan baik, terutama dalam menghadapi tekanan penguasaan bola lawan. Pada laga melawan Arab Saudi, meskipun Indonesia hanya menguasai 30% bola, tim tetap bertahan dengan kokoh dan fokus merebut bola kembali setiap kali kehilangan penguasaan. Jangan takut meski lawan lebih banyak menguasai bola. Percaya pada pelatih dan lakukan instruksi dengan benar, kata Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengakui bahwa meraih posisi kedua di grup bukanlah hal yang mudah, namun dengan kerja keras ekstra, hal tersebut masih bisa tercapai. Posisi kedua terasa seperti mimpi, tapi kami masih memiliki peluang. Dengan 4 laga tersisa 2 kandang dan 2 tandang kami harus berusaha keras, tambahnya. Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina di kandang, serta Jepang dan Australia tandang. Shin Tae-yong menilai bahwa kemenangan di 2 laga kandang sangat penting untuk mengunci 6 poin. Setelah itu, Indonesia diharapkan bisa meraih minimal 1 hasil seri dan 1 kekalahan agar dapat tetap berada di jalur yang tepat menuju posisi kedua klasemen. Salah satu laga yang dinilai berpeluang menghasilkan hasil seri adalah saat melawan Australia pada bulan Maret mendatang. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari penggemar, Timnas Indonesia akan berjuang keras untuk mencapai misi tersebut dan memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Timnas Indonesia disebut raksasa yang bangkit dari tidur, menjadi calon kuat juara ASEAN Cup 2024. Setelah sekian lama tidur, Timnas Indonesia akhirnya bangkit. Apa yang membuat mereka kini dianggap sebagai calon kuat juara ASEAN Cup 2024? Timnas Indonesia siap tampil maksimal di ASEAN Cup 2024 dengan kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia akan memasuki ASEAN Cup 2024 dengan penuh kepercayaan diri. Kemenangan besar atas Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi modal berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi turnamen bergengsi ini. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong adalah pemain muda, kondisi saat ini memberi harapan baru untuk Indonesia. Shin Tae-yong memang dikenal memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemain muda, dan hal itu terbukti di Piala AFF 2022 lalu, di mana mereka sukses melaju hingga partai final. Kini dengan semangat yang terbangun setelah kemenangan atas Arab Saudi, Indonesia akan berusaha untuk meraih hasil terbaik di ASEAN Cup 2024. Seperti yang dilansir oleh laman resmi ASEAN Cup (ASEAN United), Timnas Indonesia kini dianggap sebagai raksasa yang bangun dari tidurnya. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi sinyal kebangkitan Indonesia di kancah sepak bola Asia Tenggara. Indonesia, raksasa sepak bola ASEAN yang sedang tertidur, terbangun dari tidurnya. Pada hari Selasa lalu, tim asuhan Shin Tae-yong mencatatkan kemenangan atas Arab Saudi yang membawa mereka semakin dekat ke putaran final Piala Dunia FIFA 2026. Ini meningkatkan semangat tim Merah Putih menjelang ASEAN Cup 2024, tulis ASEAN United. Salah satu pemain yang mencuri perhatian adalah Marcelino Ferdinand yang mencetak 2 gol penting dalam kemenangan melawan Arab Saudi. Marcelino juga dipanggil untuk bergabung dalam skuad ASEAN Cup 2024, memberikan sinyal bahwa Indonesia akan tampil penuh percaya diri meskipun membawa banyak pemain muda. Kepercayaan diri di negara dengan 280 juta penduduk yang gila sepak bola ini berada pada level tertinggi dalam beberapa dekade. Setelah 2 gol, Marcelino Ferdinand membuat Arab Saudi, juara Piala Asia AFC 3 kali, menelan kekalahan telak di Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak lanjut ASEAN United. Dengan ambisi besar, Timnas Indonesia bertekad untuk mencapai babak akhir ASEAN Cup 2024.
Target utamanya adalah finish di posisi 2 teratas untuk melaju ke semifinal dengan harapan dapat tampil kembali di final dan meraih gelar juara Mitsubishi Electric Cup untuk pertama kalinya. Namun mereka tahu bahwa perjalanan menuju gelar juara tidak akan mudah karena Vietnam dan Thailand siap menghalangi langkah mereka. Kepercayaan diri yang tinggi dan semangat juang yang membara akan menjadi senjata utama timnas Indonesia dalam meraih sukses di ASEAN Cup 2024. Kini harapan untuk meraih prestasi terbaik semakin membara dan Garuda siap memberikan yang terbaik demi mengukir sejarah baru. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action. Sepenggal kisah pemain berbakat yang pernah dipantau Shin Tae-yong langsung, bek Persebaya ini berambisi wujudkan mimpi masuk timnas Indonesia. Setelah mendapat perhatian langsung dari Shin Tae-yong, bek Persebaya ini kini semakin bersemangat untuk merealisasikan impian besar masuk timnas Indonesia. Apa yang membuatnya begitu bertekad? Alvan Swaib siap tembus skuad final ASEAN Cup 2024 setelah dipanggil timnas Indonesia bek muda Persebaya Surabaya. Alvan Swaib menunjukkan semangat tinggi untuk menembus skuad final timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sebanyak 33 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan yang berlangsung hingga awal Desember di Bali. Para pemain ini akan mendapatkan pemantauan langsung dari pelatih Shin Tae-yong yang tengah membangun tim untuk ajang bergengsi tersebut. Pada pemanggilan kali ini banyak wajah muda yang diberi kesempatan untuk bergabung dan Alvan Swaib menjadi salah satu pemain yang berpeluang debut di timnas Indonesia. Tentu saja tidak semua pemain yang dipanggil akan masuk ke dalam daftar final karena Shin Tae-yong hanya akan memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Alvan Swaib mengungkapkan bahwa panggilan ini sangat spesial baginya. Meski sebelumnya dia sempat mengetahui kehadiran Shin Tae-yong saat Persebaya bertanding melawan Malut United pada 16 Agustus lalu, dia sama sekali tidak menduga akan dipanggil. Alhamdulillah mendapat panggilan di timnas, benar-benar tidak menduga sebelumnya. Karena saat itu pelatih Shin menonton langsung, ujar Alvan. Meski pelatih Shin Tae-yong hadir langsung menyaksikan pertandingan, Alvan tidak memiliki firasat bahwa dia akan dipanggil ke timnas. Saya hanya berusaha memberikan penampilan terbaik di lapangan. Saat melawan Malut, saya bermain sebagai winger kanan, namun saya tidak terlalu memikirkan soal pemanggilan. Fokus saya hanya pada pertandingan, lanjutnya. Bagi Alvan, panggilan ini ibarat mimpi yang menjadi kenyataan. Dia sudah lama bercita-cita untuk masuk ke timnas Indonesia. Bahkan sejak masih di tim muda Persebaya, impian tersebut sudah muncul. Masuk kelompok umur itu sudah muncul pikiran, harus bisa dilirik oleh pelatih timnas, terangnya. Sebelum panggilan ini datang, Alvan mendapatkan dukungan penuh dari beberapa pemain senior Persebaya seperti Rizwan Lauhin dan Ardi Idrus. Kedua pemain ini selalu memberikan bimbingan agar Alvan bisa terus berkembang. Alhamdulillah kali ini rezekinya. Di sini tidak lain ada kakak Rizwan dan Ardi yang selalu membimbing saya, tutupnya. Kini, dengan semangat yang tinggi dan dukungan dari para senior, Alvan Swaib siap memberikan yang terbaik di pemusatan latihan timnas Indonesia. Berusaha untuk mengamankan tempat di skuad final ASEAN Cup 2024. Media Korea Selatan fokuskan perhatian pada Shin Tae-yong jelang ASEAN Cup 2024. Apa yang membuatnya begitu diperhatikan?
Mengapa media Korea Selatan begitu tertarik dengan Shin Tae-yong? Temukan alasan di balik perhatian besar yang diberikan pada pelatih timnas Indonesia menjelang ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong sorotan media Korea Selatan usai kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali mendapat perhatian besar dari media Korea Selatan setelah memimpin tim Garuda meraih kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dengan skor 2-0 pada laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 19 November 2024. Kemenangan tersebut memantapkan posisi Indonesia di grup C dan menjadikannya perbincangan hangat di media internasional, terutama karena Indonesia yang tak diunggulkan berhasil mengalahkan tim langganan Piala Dunia seperti Arab Saudi. Setelah kemenangan tersebut, Shin Tae-yong langsung fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi ajang ASEAN Cup 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Media Korea Selatan Best 11 menyebut bahwa Shin Tae-yong kini terlihat lebih serius dalam mempersiapkan tim untuk turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF ini. Best 11 bahkan menyoroti bagaimana Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Korea Selatan, memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan dalam kurung TC dengan tujuan utama meraih gelar juara. Setelah sukses mengalahkan Arab Saudi, Shin Tae-yong kini menghadapi ekspektasi besar untuk membawa timnas Indonesia menjuarai ASEAN Cup 2024, tulis Best 11. Media Korea itu juga menambahkan bahwa timnas Indonesia telah menetapkan target untuk keluar sebagai juara di turnamen tersebut. Dan Shin Tae-yong sangat serius dalam menyiapkan tim untuk mencapai tujuan itu. Salah satu sorotan menarik dari Best 11 adalah pilihan Shin Tae-yong untuk memanggil pemain-pemain muda, termasuk beberapa yang sebelumnya tampil di tim U23. Meskipun demikian, pelatih berusia 54 tahun ini masih mempertahankan beberapa pemain yang telah tampil di kualifikasi Piala Dunia, seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan. Pemain-pemain ini diyakini akan memberikan kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 meskipun belum dipastikan apakah mereka akan bergabung sejak pertandingan perdana melawan Vietnam. PSSI memang menargetkan timnas Indonesia untuk minimal lolos ke babak final ASEAN Cup 2024 dan kehadiran pemain-pemain abroad diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Best 11 menyebutkan bahwa beberapa pemain yang dipanggil kini menjadi bagian penting dalam tim, termasuk pemain yang tergabung dalam kelompok U23 dan yang berperan di Timnas A. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong siap untuk melangkah lebih jauh dan memberikan kejutan di ASEAN Cup 2024. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's Kim Sang-sik ungkap kekurangan pemain Vietnam yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apa yang menjadi kelemahan utama Vietnam yang bisa dimanfaatkan Indonesia? Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, akhirnya buka suara. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik membeberkan kekurangan dan kelemahan pemainnya jelang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Vietnam saat ini tengah menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Korea Selatan sebagai persiapan menuju ajang yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Piala AFF tersebut.
Tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut menjalani TC di Korea Selatan dengan harapan bisa tampil maksimal nantinya. Dalam ajang 2 tahunan ini, Vietnam bergabung dalam grup B bersama timnas Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Laos. Selama menjalani TC di negeri ginseng tersebut, Vietnam juga melakoni beberapa laga uji coba. Mereka menjalani pertandingan uji coba melawan 3 klub lokal hingga 1 Desember 2024 mendatang. Kim Sang-sik mengaku mereka menjalani persiapan dengan maksimal agar bisa meraih hasil terbaik di turnamen. Pasalnya, mereka juga menargetkan untuk bisa melaju ke babak final. Oleh karena itu, Vietnam menjalani persiapan dengan baik agar bisa menghadapi timnas Indonesia hingga Laos nantinya. Vietnam dijadwalkan akan menjamu timnas Indonesia di Viet Tri Stadium, PHU Tho, pada 15 Desember 2024. Di grup B kami bergabung dengan Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong dan Laos ditangani pelatih Ha Hyuk Jo-on, ujar Kim Sang-sik. Tujuan pertama adalah finish di 2 besar dan melaju ke semifinal. Tujuan terakhir adalah melaju ke final dan menang, ucapnya. Kim Sang-sik yang melakukan wawancara eksklusif dengan News NATO ini juga membeberkan kekurangan Vietnam yang harus diperbaiki. Mantan pelatih Jeonbuk Hyundai Motors tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Menurutnya, Vietnam memang memiliki banyak pemain bagus dan berbakat. Namun ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti pengorganisasian saat main dan keseimbangan yang masih kurang. Untuk itu dia mengaku harus bisa memperbaiki kekurangan ini agar Vietnam memiliki kekuatan bagus dalam menyerang dan bertahan. Ada banyak pemain berbakat tetapi ada beberapa aspek di mana metode manajemen permainan dan keseimbangan masih kurang, kata Kim Sang-sik. Ada banyak pemain yang pandai bermain sepak bola tetapi ada kalanya mereka tidak bisa menang sebagai sebuah tim, jelasnya. Kami perlu meningkatkan manajemen permainan, keseimbangan dalam menyerang dan bertahan. Lebih lanjut, pelatih berusia 47 tahun tersebut juga mengaku bahwa dia bakal berusaha melakukan yang terbaik buat Vietnam. Meski tak tahu dia akan berapa lama bertahan dan melatih Vietnam, Kim Sang-sik bertekad mengembangkan kemampuan para pemain. Harapannya, timnas Vietnam bisa semakin bagus ke depannya. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang akan diberikan kepada saya, tetapi yang bisa saya lakukan adalah memaksimalkan kemampuan setiap pemain dan tim, pungkasnya. Shin Tae-yong bangga timnas Indonesia kini punya percaya diri tinggi lawan tim kuat dunia. Timnas Indonesia kini semakin percaya diri bahkan melawan tim besar. Apa yang menurut Shin Tae-yong membuat perubahan ini terjadi? Shin Tae-yong timnas Indonesia sudah menunjukkan peningkatan signifikan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa skuad Garuda kini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen grup C. Kemenangan ini sangat penting mengingat Indonesia memasang target untuk lolos ke babak selanjutnya yang mengharuskan mereka bertahan di posisi ketiga atau keempat. Shin Tae-yong menilai bahwa kemenangan melawan Arab Saudi merupakan sinyal bahwa timnas Indonesia kini berada di tahap yang berbeda. Meskipun secara peringkat FIFA Indonesia berada jauh di bawah Arab Saudi yang lebih diunggulkan, Indonesia berhasil membuktikan diri dengan meraih kemenangan dramatis di kandang. Meskipun mereka adalah tim yang lebih baik dari kami bisa menunjukkan bahwa kami bisa mengalahkan mereka, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menyebutkan bahwa mentalitas pemain sangat berpengaruh terhadap performa mereka. Sekarang kami tidak bisa dipandang remeh. Meski Saudi adalah tim yang lebih tinggi peringkatnya,
kami berhasil membuktikan kemampuan kami, tambahnya. Shin menilai perjalanan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini cukup baik meski mereka datang sebagai tim kuda hitam. Mereka hanya menelan 2 kekalahan sejauh ini, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa timnas Indonesia terus berkembang. Namun Shin Tae-yong juga menyadari bahwa sektor lini depan masih menjadi masalah utama bagi tim. Ia menekankan pentingnya perbaikan dalam sektor penyerangan agar Indonesia dapat meraih hasil maksimal di pertandingan berikutnya. Meskipun demikian, kepercayaan diri para pemain kini berada di level yang tinggi. Kepercayaan diri para pemain meningkat dan itu sangat penting. Kami tahu kami bisa melakukannya dan akan terus bertahan untuk meraih hasil terbaik, ujarnya. Dengan semangat yang terus tumbuh, Shin optimis timnas Indonesia akan terus berkembang dan bersaing di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm... Mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil beberapa pemain timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, kenapa Shin Tae-yong tiba-tiba mengubah komposisi tim? Temukan alasan yang tak terduga yang mempengaruhi keputusan besar ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, perubahan pemanggilan pemain menjelang ASEAN Cup 2024 penggemar timnas Indonesia, ada kabar gembira datang dari persiapan timnas yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengungkapkan adanya perubahan terkait pemanggilan pemain untuk ajang bergengsi tersebut. Beberapa nama yang awalnya dipanggil akhirnya batal bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong, sementara ada pemain baru yang mendapat kesempatan. PSSI telah mengumumkan 33 pemain yang akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali pada 27 November hingga 5 Desember 2024. Meskipun klub-klub seperti Barito Putra sebelumnya telah mengumumkan pemain mereka yang dipanggil, beberapa perubahan mendadak terjadi menjelang pengumuman resmi. 4 pemain yang semula diperkirakan masuk seperti Rahmat Arjuna (Bali United), Iqbal Gwijangge (Barito Putra), Ricky Pratama (PSM Makassar), dan Ferdiansyah Persib Bandung ternyata tidak termasuk dalam daftar final. Sumarji menjelaskan bahwa perubahan ini diminta langsung oleh Shin Tae-yong yang melakukan evaluasi lebih mendalam terkait taktik dan strategi tim. Memang ada beberapa perubahan dari yang sebelumnya dipanggil, kata Sumarji. Meskipun begitu, ia memastikan bahwa penggantian tersebut adalah untuk kepentingan tim dan lebih kepada alasan teknis. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan, memilih untuk memanggil beberapa pemain baru yang dinilai lebih sesuai dengan rencana permainan tim. Namun Sumarji tidak mengungkapkan nama-nama pemain pengganti tersebut. Tentunya perubahan ini menambah rasa penasaran para penggemar yang tak sabar menyaksikan siapa saja yang akhirnya akan tampil memperkuat Garuda di ajang ASEAN Cup 2024. Ajang yang dulunya bernama Piala AFF ini akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Menariknya, PSSI telah memilih Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah sebagai kandang bagi Timnas Indonesia untuk pertandingan kandang mereka. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang semakin jelas, semoga Timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dan membawa kebanggaan bagi bangsa.